Sarapan. Niki gula nih, rutin sakitnya.
Kunate anu 130 tuh Mbak nih. Pas operasi ini.
Kita 2 kali belum Mas? 2 kali oke bawaan pas dengan pon dan beriki pon cek oleh mau bu Oh, sarapan beli. Oh, udah sarapan. sarapan
Gula apa ya? Gula. Gula apa ya? Campur gula saya ini. 121. Tereng. Satu, dua, tiga. Con rau akhirnya tadi Karena ini tensinya ini. Kali.
macam dia kok. Di foto soalnya. Kalau cewek. Di foto. Oh, kalau senyaman ya. Boleh. Oh iya bener. Itu kata. Dia begadang beler. Dari apa? Setoran kasihkan orang. Berarti berjual ya, Pak. Ngomong marah apa-apa pindah ngaku kok. Ora apa. Yo bapake. Leneo kan cerdas. Ora enak. Lah kok guys, sebenarnya penting enak, nek enak, hatimu seneng, metu. Nek ngatine ra seneng ya enggak. Itu anak itu. Ini Ayu ya persen. Tapi nek dari lebih Ayu ada. Ini dia Pak. Biasanya penari. Nah, nanti dapat digandani kan ya Pak. Tapi memang Niko memang. Ya Niko memang dasarnya.
Ini buat sampai ke ta phải đi mà sarapan, yang penting kurangi dulu, si aman. Mau sarapan toh? Bawahnya dia besar.
Apa saja Bapak Ibu siap-siap. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu untuk peserta Prologis Dr. Susanti pada pagi hari ini tanggal 26 Juni tahun 2024.
berkumpul dalam acara Prolanis tahun 2026 di DPP Dr. Susanti. Salawat serta salam adalah kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Untuk mengawali Prolanis pada pagi hari ini, marilah kita membaca bersama-sama untuk memulai acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Vera tentang pola hidup sehat. Nanti jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan mengenai pola hidup sehat, bisa langsung ditanyakan kepada Dr. Vera. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Dr. Vera. Jadi di sini saya akan memberikan paparan materi tentang pola hidup sehat bagi penderita diabetes dan hipertensi atau gula darah tinggi atau tekanan darah tinggi. Jadi tujuan dari pemaparan materi ini adalah agar kita semua yang menderita hipertensi ataupun gula darah tinggi itu bisa menjaga tekanan darah dan gula agar tetap stabil. Jadi dari yang pertama, jadi ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam membuat menu makanan diabetes. Yang pertama itu adalah jumlah, jadwal, dan juga jenis. Jadi dari jumlah, ukuran kadar kalori yang masuk ke dalam tubuh dengan batas maksimal adalah 1.500 kilokalori per hari. Kemudian jadwal makan itu adalah 3 kali sehari dan 2 kali selingan. Snack yang rendah gula untuk menjaga kestabilan gula darah. Kemudian yang ketiga adalah jenisnya, di mana utamakan makanan yang rendah kolesterol, tinggi serat, namun rendah GI atau glycemic index. Hindari makanan yang mengandung gula serta karbohidrat. Di mana jumlah kandungan kolesterol kurang dari 300 mg per hari. Jumlah kandungan serat 25 gram per hari. Pasien dengan hipertensi perlu mengurangi konsumsi garam. Jadi kalau menurut penelitian itu disarankan maksimal itu 1,5 gram per hari, seperti itu untuk penderita tekanan darah tinggi ya. Kemudian dihindari pemanis buatan untuk digunakan dalam produk makanan yang kita konsumsi. Kemudian juga jumlah kalori disesuaikan dengan pertumbuhan, status gizi, umur, dan ada tidaknya stres dan kegiatan biasa. Kemudian bagi penderita hipertensi ada cara mencegah dengan mengatur pola makan. Yang pertama yaitu untuk protein dan lemak. Jadi batasi makanan berlemak atau digoreng kurang dari 5 sendok makan minyak per hari. Jadi Kako sama Uti kalau misal gorengan di rumah boleh, tapi kalau bisa atau lebih dari 5 sendok makan per hari ya. Kemudian makan ikan dianjurkan setidaknya 3 kali per minggu. Kemudian buah-buah dan sayuran. Jadi 5 porsi atau sekitar 400 sampai 500 gram buah-buah dan sayuran per hari. Kemudian garam, batasi garam kurang dari 1 sendok teh per hari. Kurangi garam saat memasak, ataupun juga kita harus mengurangi makanan cepat saji, misalnya kayak mie instan, kemudian kayak ayam goreng, makanan burger. Kalau makanan anak muda ya itu kita tidak boleh banyak-banyak. Kemudian ya gula banyak kurang dari 4 sendok makan per hari. Nah, untuk pada pagi hari bagi penderita gula darah dan juga tekanan darah tinggi, pada pagi hari kita disarankan untuk menghidrasi dan juga melakukan cek kesehatan.
Jadi hidrasi itu kita setelah bangun tidur minum air putih 1 gelas, kemudian dilakukan monitoring. Sederhana kayak misalnya tekanan darah sama gula darah. Kenapa kok pas hari? Kenapa kok pagi hari kita cek gula darahnya? Karena di saat pagi hari itu kondisi tubuh kita tuh lagi rileks. Jadi setelah bangun tidur, kondisi tubuh kita lagi rileks. Yang seperti kita tahu bahwa gula darah tinggi, kemudian tekanan darah tinggi itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama kayak aktivitas fisik, kemudian makan, kemudian stres. Nah, ketika saat kita bangun tidur pagi, tentunya kita belum terpapar oleh hal-hal tersebut. Jadi pas bangun tidur keadaannya rileks, belum terpapar makanan karena memang masih kita puasa dari makan dan minum. Kemudian juga kita belum melakukan aktivitas fisik dan juga kita juga belum stres karena kita habis bangun tidur makanya kita lagi rileks-rileksnya. Seperti itu. Jadi dikatakan bahwa pengaturan tekanan darah dan juga gula darah itu di pagi hari dikatakan hasilnya lebih stabil dan juga akurat dibandingkan waktu yang lain. Kemudian juga sarapan seimbang, diusahakan untuk tinggi serat dan juga protein ya. Untuk penderita gula dan juga diabetes disarankan untuk menghindari makanan yang tinggi karbohidrat dan juga gula. Seperti itu. Kemudian aktivitas fisik ringan sekitar 20 sampai dengan 30 menit dapat membantu mengatur metabolisme dan tekanan darah. Aktivitas ringan seperti apa, Bapak Ibu? Kayak jalan kaki, bersepeda, mungkin yoga itu sangat disarankan untuk penderita diabetes dan hipertensi. Karena kenapa? Karena kalau misal pasien cuma diem saja, metabolismenya tubuh jadi nggak baik. Jadi tetap harus bergerak. Seperti itu ya. Kemudian pasien hari kita juga harus melakukan makan yang bergizi dan juga melakukan aktivitas fisik. Makan yang seimbang ya, mengandung ada sayurnya, ada karbohidrat kompleks. Seperti apa contohnya karbohidrat kompleks? Ada yang tahu? Surat rujukan 1 minggu sebelumnya Pak. Ya, sayur-sayuran kayak kemudian gitu ya. Dan protein dan diusahakan tanpa lemak. Jadi kalau misal makan daging, bagusnya daging yang beda ya, yang bebas dari kulitnya, lemaknya sedikit. Kemudian kurang garam dan gula yang berlebihan tadi ya, kurang dari 1,5 gram per hari untuk garamnya. Kemudian tetap aktif secara bertahap, ya jalan singkat, peregangan. Jadi nggak harus olahraga yang berat ya Bapak Ibu ya. Jadi jalan-jalan pagi peregangan itu sudah cukup untuk mendukung kontrol gula dan kesehatan dari jantung. Kemudian makan. Jadi makan malam ringan dengan porsi seimbang, tadi tetap rendah gula dan juga rendah garam. Jadi ya kayak makan almond ini seperti gambar, makan almond itu bagus ya untuk penderita gula darah dan juga darah tinggi. Kemudian kita juga harus patuh minum obat sesuai dengan jadwal. Kemudian kita juga harus tidur cukup sekitar 7 sampai dengan 9 jam. Jadi untuk penderita HT dan juga darah tinggi dan diabetes ya jangan begadang nih. Dengan begadang diusahakan untuk tidur cukup sekitar 7 sampai dengan 9 jam per hari. Jadi ini guys bahan makanan yang dianjurkan, yang dibatasi dan yang perlu dihindari. Jadi yang dianjurkan ya tentunya makanan yang tinggi serat seperti sayuran, buah, kemudian makanan yang diolah tanpa menggunakan garam. Jadi yang baik yang direbus atau dikukus. Kemudian mengandung sumber protein hewani, yaitu daging ayam, ikan, dan telur itu sangat bagus. Kemudian susu segar kurang lebih 200 ml per hari. Di mana bahan makanan yang dibatasi ya tentunya garam, gula, dan sebagainya. Kemudian yang dihindari ya makanan yang ini ya mengandung lemak yang tinggi, kolesterol yang tinggi kayak bagian jeroan, bagian otak, dan makanan kue yang tinggi gula, biskuit, kue itu juga harus dihindari. Kemudian makanan yang diawetkan, misalnya kayak sarden, makanan kaleng ya,
buah-buah kaleng, makanan ikan sarden yang diawetkan itu juga harus dihindari. Kemudian makanan yang mengandung alkohol, bumbu-bumbu seperti ikan asin itu juga harus dihindari. Ya boleh menggunakan tapi jangan banyak-banyak. Oke. Kemudian untuk pengobatan dan kepatuhan. Jadi setelah kita melakukan pola hidup yang sehat, jadi kita setelah mengontrol apa yang kita makan, olahraga, aktivitas fisik, menghindari stres, tentunya kita juga harus patuh dalam minum obat. Jadi kalau sudah mengalami penderita penyakit hipertensi dan juga gula darah yang sudah lama, biasanya dengan pola hidup, jadi mengatur pola makan itu kan juga hidup. Jadi perlu dikontrol sama obat-obatan. Nah, ketika sudah dikasih obat-obatan, diparingi resep, ya harus diminum secara patuh. Jangan diminum pas ada keluhan saja. Hari ini aku nggak pusing, nggak usah lah, besok aja gitu. Belalah pas dicek tensinya jadi tinggi banget. Nah, itu yang harus dihindari. Karena apa? Karena kalau misal tensinya itu sudah terlanjur tinggi ataupun gulanya sudah terlanjur tinggi, itu bisa merusak organ seperti merusak otak, jantung, ginjal, seperti itu ya. Jadi mungkin juga Bapak Ibu juga bingung. Kalau katanya kalau minum obat kelamaan itu bisa merusak ginjal, benar apa enggak? Gitu ya. Karena saya takut karena katanya kan saya tinggi kok harus minum obat setiap hari, katanya seperti itu. Jadi memang kita melihat efeknya lebih baik dengan konsumsi obat, tapi otak ginjalnya tidak mengalami komplikasi, apa pilih tekanan darahnya tinggi, terus jadi kemana-mana. Kan lebih baik kita minum obat setiap hari. Jadi menjaga organ-organ lain biar tidak rusak seperti itu ya. Jadi nggak apa-apa minum obat setiap hari. Terus kita juga perlu melakukan pemeriksaan rutin ya. Kalau sudah diet pola seimbang, kemudian mengkonsumsi obat secara patuh, tentunya kita juga harus cek pemeriksaan rutin ya. Karena takutnya terlalu rendah atau justru obat yang sudah kita minum sudah tidak efektif lagi. Jadi kita perlu mengganti obatnya dengan cara kita harus melakukan pemeriksaan rutin, yaitu melakukan pemeriksaan tekanan darah, gula darah di laboratorium. Kalau misalnya ya dilakukan di klinik seperti di sini juga sangat baik dan dianjurkan 1 bulan sekali ya. Karena nanti selama 1 bulan kita perlu evaluasi apakah obatnya yang sebelumnya sudah ada efek atau justru efeknya kelebihan atau justru kurang efektif seperti itu ya. Jadi perlu dicek secara rutin. Kemudian tadi sudah ada komunikasinya, ya kita harus diet, aktivitas fisik, berhenti merokok ya. Bagi yang merokok sebisa mungkin pokoknya jangan merokok lagi karena dikatakan apalagi untuk penderita darah tinggi ya. Bagi penderita darah tinggi merokok itu bisa menyebabkan pembuluh darahnya lebih tegang. Gitu. Jadi ketika pembuluh darahnya lebih tegang dan menyempit, itu justru akan menyebabkan peningkatan tekanan darah tinggi. Gitu. Jadi sebisa mungkin dihindari. Terus, kemudian tadi aktivitas fisik yang dianjurkan seperti jalan kaki, bersepeda, senam, yoga, bisa menurunkan tekanan darah, meningkatkan sensitivitas insulin. Maksudnya apa ya sensitivitas insulin? Jadi sebenarnya di dalam tubuh kita tuh tidak ada namanya insulin. Cuman pada penderita gula darah, insulinnya itu tidak peka. Jadi perlu dipekakan. Jadi caranya ya melakukan aktivitas fisik seperti itu. Jadi istilahnya dikecikin biar dia bangun gitu ya. Insulinnya sudah ada insulin yang